Sebenarnya sesungguhnya aku nggak pernah khawatir tentang hidup aku kayak gitu, nggak muluk-muluk kayak gitu. Nggak muluk-muluk loh, biar hemat ya, aku sering lupa loh ngisi air itu. Nggak muluk-muluk, aku Pak suami semoga terus sabar gitu. Aku makannya ayam lagi kayak gitu ya. Aku mau nasi goreng kayak gitu loh. Iya nggak apa-apa. Ini ayam aku bikinnya kan 2 kilo kayak gitu ya. Lebih praktis menurut aku. Aku kan sama aja sih, beda daging bebek sama bebek. Bebek sama apa ya? Aku panasi aja ya. Ada yang masih ungkepan ada sih. Masih ada gimana ya? Ini juga kayak gitu. Ya, kalau kulkasnya besar mungkin apa 4 pintu kayak gitu ya. Itu banyak sekali. Ini masih ada loh. Aku besok mungkin masih ada. Aku hari ini masih Juli ya, bulan Juli kayak gitu. Aku pinginnya tadi beli padang, mungkin besok aja apa. Aku daun singkong itu suka suka sekali kayak gitu. Ya aku malu banget sih. Pandainya di kau. Aku tuh malu. Kau kok lo doanya masak apa? Kok nggak ada sih kayak itu. Aku tanya doa masak apa? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, aku semuanya pakai bismillah, aku takut gitu loh. Pandainya di kau menyimpan dia, kau anggap mataku buta, burung saja. Aku kok bisa nggak bisa ya, burung saja lupa tak ingat pulang loh ya apa sih. Anak istri, aku suka lagunya. Udah kayak gitu aja sih kegiatanku. Siapa yang tak ingin disayang, siapa yang tak ingin dicinta. Aku suka. Na, 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 na. Tapi aku lupa judulnya. Mister Dan. Wow. Jangan kau tanya lagi, mengapa memerah mataku ini. Coba, coba jawab sendiri. Mengapa air hujan jatuh ke bumi? Kayak gitu kan. Bukan materi obati hati. Aku inginkan kasih dan sayang. Sedih sekali. Aku ini sekedar menyanyi loh ya. Jangan ya nanti kalau termenung udah aku juga banyak aku yang nggak hafal judulnya. Nggak bisa ya. Lupa aku. Martin Joy Tobing. Yang keluar ini. Oh tak mungkin ku datang lagi. Aku enggak semuanya aku hafal ya. Merindu lagi. Oh banyak sebelum cahaya. Selamat jalan kekasih. Aku dulu tuh suaranya kayak Madura kayak gitu loh. Apa? Logatnya. Jadi logatnya kok ketoro teman sih. Gimana terus? Ya sebentar aja wes. Gagal dalam cinta. Itu suka banget plus. Ini L ini kan ada teksnya ya, aku tahu.
putranya MH Ainur Najib ya. Ya perlu banget sih sekarang itu riwayat-riwayat itu, nggak apa-apa, aku nggak akan pernah ngilangin sejarah aku, siapa aku kayak gitu, nggak akan bisa. Penjaga hati hampa. Coba Ruang Rindu aja mas. Tiba nggak mangan yo. Sik, aku takut aku masak nasi. Ayo dek. Kesel aku kok nggak ada loh Chris. Dan aku mulai termenang kuda sertakan dada. Si tarik yang ada liriknya aja. Kau gimana sih kok nggak ada liriknya? Lirik lagu Ruang Rindu ya. Elo. Siapa itu jenis? Duh, Leto ya, si Ruang Rindu. Si, ya aku mau nyanyi apa terus? Leto. Kok gak ono sih iki? Aduh sih. Kok ada itunya ya? Ono suarane duet ngono sih. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, rasa hangat di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak kurung jua ku lihatnya pergi. Waduh, gak enak ya. Capek paling aku. Capek, Leto, ngantuk. Aku kesel aku. Sandaran hati. Ngantuk sih. Aku mau siap-siap dulu. Cinta tanpa akhir, jangan pemanis. Yakinkah ku berdiri, diamlah tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Terkubur dalam emosi, takut ya. Jahat banget sih. Gimana sih ibu aku tuh kan udah diperiksa dokter kok sebenarnya. Udah dokter, kalau ibu aku udah nggak ada. Tapi udah berat waktu tak angkat itu. Terniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati. Jikaulah sandaran hati. Ibu aku itu, aku ya, kalau Islam tuh ya, ini tentang penguburan ya. Islam itu ada azab kubur ya. Kan dia tuh kayak gitu jahat banget kayak gitu ya. Sebenarnya kalau udah
bukan nggak ada niat membunuh, apa bisa kayak gitu berdiri dalam keadaan kayak gitu ya, nggak tinggi tinggi amat kayak gitu ya. Aku waktu itu aku datang ya ke ibu aku tuh, aku langsung mandiin kayak gitu ya. Aku mandiin ya, aku bersihin semuanya yang ada di, semuanya aku bersihin kayak gitu. Bersih semua ya, nggak, ibu aku tuh kan rajin ya. Nggak ada kayak gitu. Aku lupa, aku nggak angkat, yang nggak tahu aku bapak aku udah sakit, itu sakit berat banget. Waktu ibu, yang ada yang bilang kan, ada, aku nggak banyak yang ngangkat ya kayak gitu. Habis itu banyak yang ngangkat kan, eh bere, ibu lah bere bener-bener meninggal ini kalau sudah berat kayak gitu. Abot berat berat, sudah berat kayak gitu. Ini bener-bener meninggal kayak gitu. Oh ya kayak gitu. eh aku nggak, masa aku mau nunggu, sebenarnya aku nggak, ibu kan ya katanya tuh masih ada di situ kan sampai 40 hari, aku bilang, terus nyalakan semua ya, ya kayak gitu ya. Aku bapak aku kan udah gimana sih kayak gitu. Aku lupa tanya adik aku kayak gitu. Kalau lupa tanya adik aku apa, tapi udah lama kan nggak disemayangkan, nunggu aku kayak gitu. Ternyata aku udah waktu itu udah dimandiin, aku datang tuh udah dimandiin kayak gitu, udah tak bersihin kayak gitu. Ibuku bener-bener gak ada ini, aku nggak percaya kayak gitu, ibuku nggak ada. Udah ya ibuku, aku juga takut pas lihat itu adik aku yang ngadanin kayak itu. Terus kalau dibuat segitiga, nggak dikasih, nggak dikasih ruangan kayak gitu, ada siksa kubur kan memang ya. Tapi apa bisa, masa ibu hidup lagi sih kayak gitu, masa bisa berapa tahun hidup lagi kayak gitu. Aku mikir terus kayak gitu, gini mana sih kok pas aku pulang kayak gitu, aku diantar bapak aku naik bis, aku toleh kayak gini, loh pak itu kayak ada pakai baju batik kayak gitu, baju hitam batik kayak gitu. Aku lihat kok kayak ibu apa sih, bapakku kayak gitu, pak itu kayak ada yang kayak ada ibu pak. Pas itu 3 harinya kan ya, nggak sampai seminggu kan, ada pak suami kan sendiri di rumah kayak gitu ya. Aku cepet-cepet pulang kayak gitu, cuman 3 hari nggak apa-apa kalau memang kamu apa jagain suami kamu 3 hari, aku kayak gitu. Soalnya aku kalau nggak dikasih uang gimana kayak gitu loh. Terus habis itu udah 3 hari aku pulang kayak gitu. Yaitu dijemput pak suami di terminal kayak gitu ya. Bapakku nggak percaya, alah nggak ada ibu, mana ada ibu kayak gitu. Pakai baju hitam batik, bawahnya batik emas kayak gitu. Aku toleh kayak gitu. Terus bapakku pulang, maksudnya kan naik bis lain kan udah turun kayak itu, naik bis lain. Aku udah pulang juga ke rumah aku ke di Sidoarjo kayak gitu. Serem banget ya. Aku tentang penguburan nih ya, aku nggak jelas kenapa ada azab kubur ya kalau sudah meninggal kayak gitu ya. Kalau di kayak gini, kalau masih hidup ya kayak gini, aku takut. Kalau aku nanti kepinginnya dipendem kan udah langsung mati, masih mati, masa bisa, maksudnya tuh ya kalau masih hidup, kalau gerak-gerak bisa bangun ya, ya kan, bisa bangun kan, kalau kalau kuat ya, apa enggak takut ya di kuburan sendiri bangun kayak gitu ya. Ih gila banget. Ini panik, ini horor nggak gitu ya kayaknya itu. Masa aku nggak pingin mati ya, nggak juga ya, gimana kalau aku udah hidup. Mikir-mikir aku takut mati, kayak aku udah hidup. Udah berani hidup takut mati, ini gimana kayak gitu loh. Udah ya, habis itu ibu aku tuh ke kuburan ibu aku tuh ya, ibu aku agak miring kan di itu, ini apa, aku ini diinjak Gajah Mada. Gajah Mada kan tinggi gede kayak gitu ya. Kayak itu kan, biar aku penasaran kayak gitu ya, biar apa namanya, biar aku mikir kayak gitu ya, biar aku ya yang penting aku lillahi ta'ala kayak gitu. Ibuku udah pas 40 hari udah dibacain Yasin kayak gitu, Al-Quran khatam kayak gitu sama bapak aku juga kayak gitu. Kalau bapak aku nggak khawatir, udah di waktu itu bapak aku dikubur di desa aku kayak gitu, di kampung halamannya kayak tempat ibu aku dulu kayak tinggal kayak gitu. Jadi deket bapak ibunya. Kalau
Kalau ibuku tentang penguburannya itu bekas mbah aku. Ibuku nge-gym kayak gitu loh, nge-gym. Apa ya? Kayak kalau kalau di apa Sandiago Hill ya, Sandiago Hill tuh pasang DP kayak gitu, DP udah dibeli kayak gitu ya, udah di DP kayak gitu. Ibu aku bilang aja ke orangnya itu, Pak ini aku buat penguburanku ya Pak. Kalau ibuku udah diangkat kayak gitu, tulang-tulangnya mau dipindah di apa kayak rumah pesarean kayak gitu, eh nanti ini tempat aku ya kayak gitu. Itu wasiat ya. Waktu mbakku meninggal kayaknya ibuku bilangnya kayak gitu, apa waktu mindah tulang-tulangnya mbak aku nggak tahu. Iki wis tak cuplek marine aku, marin bae aku kayak gitu. Wah, aku ndak punya firasat apa-apa sih kayak gitu. Terus ibuku sakit juga aku nggak punya firasat. Aku pingin ibu aku terus dampingin aku kayak gitu. Tapi kenyataannya beda. Ibuku ya mungkin prioritas di aku udah selesai menikah, udah punya cucu kayak gitu ya. Adikku udah menikah semuanya, tinggal adik aku Angga, prioritas anaknya itu Angga. Kalau Angga belum kuliah, belum selesai kuliah kayak gitu. Yang terakhir yang mungkin yang prioritas adiknya sudah nikah semuanya. Kalau bapakku ketanggungan adik aku kayak gitu, belum selesai kuliah. Ya wes marakno kuliahmu sampai lulus kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah selesai semua kayak gitu. Udah aku sekarang berkisahnya kayak gini. Jadi serius. Kisahnya tentang apa? Horor ya. Horor bagaimana bagaimana aku tak berani hidup takut mati. Wes ya kayak gitu aja. Ini lagunya apa ini? Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Pada bintang dan rembulan. Di remote iki. Kok gak ono? Aku loh, remote kok gak ada. Aku tuh bawa kemana ya? Aku tuh simpen di mana sih remote-nya? Di bawah, jatuh di bawah. Aku takut. Aku cerita aja kayak gitu aja. Banyak sekali. Suka sekali. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Ini sekedarnya ya, 18 menit nanti tentang kematian. Aku takut, aku mau tanya kenapa sih kayak gitu. Kayak gitu lebih bahaya apa ya? Kenapa kok segitiga kayak gitu ya kayunya kayak gitu? Pasti itu udah pakai pemikiran kalau hidup lagi. Apa ya nggak takut ya kok? Kalau hidup lagi di tengah makam sendiri kayak gitu ya. Ini perenungan aja ya.